Jika cikal bakal kota dimulai dari benteng Rotterdam, setidaknya ada 3 wilayah yang hingga saat ini masih terdapat tinggalan bangunan era kolonial Belanda. Yang pertama di sebelah utara benteng Rotterdam, yang kedua di sebelah timur, dan yang ketiga di sebelah selatan benteng. Di sebelah utara benteng Rotterdam yang meliputi wilayah pecinaan, jalan penghibur dan jalan Sulawesi yang masuk dalam wilayah Kecamatan Wajo, tersebar beberapa bangunan era kolonial Belanda seperti perumahan, sarana ibadah dan sarana pendidikan. Sebagian besar perumahan berada di wilayah pecinaan yang didominasi oleh ras Tionghoa dan rata-rata dibangun kisaran akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Adapun beberapa perumahan yang dulunya dibangun untuk bangsa Eropa terletak di jalan penghibur. Untuk kawasan ini ada 2 model arsitektur yang mendominasi, yaitu arsitektur Cina dan Eropa modern. Selain itu, ada juga bangunan yang dulunya berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi etnis Tionghoa dan pribumi yang dibangun pada awal abad ke-20 yang juga berarsitektur modern. Sedangkan untuk sarana ibadah, sebagian besar merupakan sarana ibadah bagi etnis Tionghoa yang rata-rata dibangun pada pertengahan abad ke-19 dengan bercirikan arsitektur Cina. Selanjutnya, di sebelah timur benteng Rotterdam juga terdapat beberapa bangunan kolonial Belanda seperti bangunan perkantoran, pendidikan, kesehatan, ibadah dan rumah tinggal. Beberapa sarana yang dulunya berfungsi sebagai bangunan perkantoran terdapat di Jalan Balai Kota, Jalan Kartini, di Jalan Ahmad Yani. Adapun bangunan yang dimaksud meliputi kantor Balai Kota Jalan Ahmad Yani, Museum Kota Makassar, dan kantor pos di Jalan Balai Kota, serta gedung pengadilan di Jalan Kartini yang semuanya dibangun pada awal abad ke-20 yang dulunya berfungsi sebagai kantor untuk keperluan administrasi pemerintah Belanda. Adapun arsitektur bangunan pemerintahan didominasi oleh gaya neo-Eropa dan neoklasik Eropa, dan beberapa di antaranya menerapkan konsep Garden City seperti yang diterapkan pada bangunan museum kota. Kemudian bergeser ke sebelah selatan benteng Rotterdam. Di wilayah ini terdapat beberapa bangunan kolonial seperti sarana kesehatan, sarana militer, dan rumah tinggal. Adapun sarana militer yang dimaksud beberapa terletak di Jalan Raja Wali seperti rumah tahanan militer dan kompleks Purnawirawan, Kodam 7 Wirabuana yang semuanya dibangun pada awal abad ke-20 dengan ciri arsitektur modern. Selain itu, terdapat pula SMA Negeri 16 yang merupakan sarana pendidikan yang terletak di Jalan Amanangappa dan dibangun pada awal ke-20 dengan ciri arsitektur gotik. Tidak hanya itu, tepat berhadapan dengan Pantai Losari, terdapat Rumah Sakit Stella Maris yang dibangun pada awal abad ke-20 dengan ciri arsitektur modern, serta beberapa bangunan rumah tinggal yang dibangun pada awal abad ke-20. Selain infrastruktur bangunan,
infrastruktur jalan juga terus berkembang dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Di kota ini telah terbentuk dengan sejajar dengan garis bibir pantai dan membujur arah utara selatan. 4 jalan utama yang membujur paling barat adalah Cinastrat atau Pesetrat, dan sekarang menjadi Jalan Nusantara. Templestrat sekarang Jalan Sulawesi, Middlestrat sekarang Jalan Bonerate, dan Bagarstrat sekarang Jalan Campea. Jalan-jalan tersebut dipotong oleh jalan yang melintang timur barat, sehingga jalan di kota Makassar sekitar abad ke-17 telah memperlihatkan pola grid. Di sekitar abad ke-17, sistem drainase di kota Makassar juga telah ada. Benteng Vredenburg yang terletak di ujung timur Hogpet dikelilingi oleh parit yang airnya berasal dari kanal yang berhubung dengan laut di sebelah barat. Sekarang ini, kanal tersebut masih berfungsi, menyusuri sisi utara lapangan Karebosi dan sebagian jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian berbelok tepat di samping kanan kantor Kadin, hingga bermuara ke laut. Pada awal abad ke-19, perkembangan jalan di kota Makassar semakin membaik ketika terbentuk jalur jalan yang menghubungkan bagian kota dengan daerah pedalaman seperti Maros di sebelah timur dan Goa di sebelah selatan. Para pedagang pun telah membangun toko pada jalur jalan menuju Maros yang disebut Marostrat, atau yang sekarang bernama Jalan Gunung Bulu Saraung. Sedangkan jalan menuju Goa pada waktu itu telah dibangun rumah sakit militer yang sekarang bernama Rumah Sakit Pelamonia. Meskipun demikian, daerah tersibuk tetap pada pusat kota, yakni sekitar wilayah Vlaardingen. Perkembangan Makassar sebagai pelabuhan transito di Kepulauan Hindia Belanda bagian timur mendorong pemerintah membentuk pemerintahan kota atau Gemeente pada tahun 1904. Sehubungan dengan rencana peningkatan perdagangan di kemudian hari, pada tahun 1905, wilayah kota diperluas ke selatan hingga ke Kampung Mariso yang berbatasan dengan wilayah Kerajaan Goa, dan ke utara hingga berbatasan dengan bekas Kerajaan Talo. Pada tahun 1906, Makassar menjadi kota madya atau Stadsgemeente. Pada tahun 30-an hingga akhir masa penjajahan Belanda, Makassar berkembang menjadi kota pelabuhan. Kawasan pelabuhan dijadikan sebagai pusat perdagangan dengan berbagai kantor, gudang, dan toko yang menyatu dengan penghunian. Bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah KPM Perusahaan Pelayaran Belanda dan Gedung Jawase Bank. Kini bangunan ini telah hilang akibat perluasan pelabuhan. Sebagai sebuah kota perdagangan, maka di kawasan pelabuhan dibangun gudang, diantaranya gudang maskapai tahun 1920, gudang beras tahun 1920, dan Canrijan dan Co. tahun 1920. Namun, tidak hanya itu. Dalam penaklukan Kerajaan Goa, di mana Arung Paraka ikut ambil andil dalam peperangan tersebut, membuat Arung Paraka ikut mengambil bagian dalam menguasai Sulawesi Selatan. Karena hal tersebut, Belanda memberikan kewenangan kepada Arung Paraka
untuk mendirikan istananya di wilayah Makassar. Adapun wilayah yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Arung Palaka bertempat di Bontoala. Kemudian di daerah ini dibangun istana menghadap Fort Rotterdam yang dikelilingi oleh tembok keliling dengan halaman yang cukup luas. Gerbang istana ini terletak di pinggir jalan Masjid Raya. Sekarang, sayang istana ini sudah hilang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Hal itu kemudian menjadi cikal bakal pemukiman orang-orang Bugis, utamanya dari Kerajaan Bone yang bermaksud untuk tinggal dan menetap di Makassar. Ditempatkannya Arung Palaka di dalam wilayah kota Makassar tidak lepas dari politik Belanda yang menganggap bahwa daerah Bontoala tersebut merupakan daerah persembunyian orang-orang Makassar yang tetap menaklukkan perlawanan terhadap mereka. Karena pembagian kekuasaan ini, Makassar kemudian menampakkan dua wajah yang tidak hanya berbeda dalam segi fisik, namun juga berbeda dalam segi unsur pembentuknya. Yang dimaksud dua wajah yang berbeda dalam hal ini adalah kawasan yang sepenuhnya mendapatkan intervensi Belanda yang ditandai dengan arsitektur bangunannya. Adapun wilayah yang dimaksud adalah wilayah sekitar benteng Rotterdam yang dipadati oleh bangunan-bangunan kolonial seperti pemukiman elit Vlaardingen, rumah sakit, sekolah, dan benteng Vlaarderburg yang juga menjadi pembatas kemodernan wajah kota Makassar. Sedangkan wilayah Bontoala dan sekitarnya menjadi pemukiman masyarakat pribumi yang kebanyakan datang dari wilayah timur dan berbahasa Bugis. Terkecuali orang-orang Bugis dari Kerajaan Wajo yang diberikan tempat oleh Belanda di sebelah utara benteng Rotterdam yang bernama Kampung Wajo. Karena hal itu, wilayah Bontoala dan sekitarnya kemudian menampilkan wajah kota Makassar sebagai sebuah kampung dalam kota. Saat ini, Bontoala merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Makassar. Di Kecamatan Bontoala merupakan kawasan pemukiman yang padat penduduk. Selain itu, juga terdapat dua buah bangunan masjid terbesar, yaitu Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar dan Masjid Raya Makassar, serta beberapa bangunan bersejarah di Bontoala. Di masa lalu, Kampung Bontoala di Makassar punya kisah tersendiri dalam catatan sejarah. Pada abad ke-17, Bontoala masih didominasi oleh hutan. Bahkan nama Bontoala sendiri berasal dari kata ala dalam bahasa Makassar yang berarti hutan. Di masa kejayaan Kerajaan Kuatalo sebelum tahun 1800, kampung ini ramai dan tentram. Namun beberapa bangunan historis yang pernah ada sosoknya di kampung ini karena berbagai sebab di masa lalu, kini sudah lenyap tidak tersisa. Berikut ini beberapa bangunan historis atau sejarah yang pernah ada di Bontoala. Istana Arung Palaka. Karena keinginan Laksamana Spilman agar Arung Palaka berdiam di Bontoala dengan maksud agar dapat merundingkan yang menyangkut keamanan dan pembangunan di Sulawesi, maka Belanda membangunkan sebuah istana untuk Arung Palaka yang megah dan mewah. Hiasan dan alat rumah tangga yang ada di dalam istana Arung Palaka di Bontoala diimpor langsung dari Cina, Iran, dan Eropa. Istana tersebut menghadap ke Fort Rotterdam, benteng ujung pandang,
dikelilingi tembok dan gerbangnya terletak di pinggir jalan Masjid Raya. Masjid Bontoala dibangun pada masa pemerintahan Raja Goa I Mangerangi Daeng Manrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin Raja Goa 14 tahun 1593 sampai 1639 dan diresmikan tanggal 10 November 1635. Masjid Bontoala merupakan masjid kedua yang dibangun di Kerajaan Goa setelah Masjid Talo tahun 1607. Sebagai imam masjid ditunjuk Khatib Tunggal Abdul Makmur yang diberi gelar Datuk Ribandang, seorang Minangkabau. Masjid tua ini kemudian menjadi pusat pendidikan, pengajian dan pengajaran dan dakwah agama Islam. Istana Karaeng Karunrung. Pada kawasan Bontoala ini didirikan pula Istana Karaeng Karunrung yang merupakan mangkubumi Kerajaan Goa. Lokasi Istana Karaeng Karunrung ini sekarang telah ditempati Bank Mandiri. Setelah perjanjian Bongaya ditandatangani pada tanggal 18 November tahun 1667, Karaeng Karunrung meninggalkan istananya bersama dengan penduduk Bontoala menuju Kampung Taeng di sebelah selatan Sungai Jeneberang. Pemakaman Bontoala. Pemakaman Bontoala Makassar sekarang dikenal sebagai pemakaman Arab Bontoala. Di dalamnya terdapat beberapa makam bangsawan dan orang-orang yang terpandang. Di antaranya makam Lajangiru dan makam Raja Bone Siti Habibah. Pada awalnya, makam ini untuk orang-orang Bugis yang banyak mendiami wilayah Bontoala. Litografi karya Josias Cornelis Rappard yang menggambarkan pemakaman Bontoala. Foto berasal dari Erik Haryansa atau atoriolog.com. Gedung Balai Harta. Di sebelah barat Istana Arung Palaka didirikan Gedung Balai Harta, tempat penyimpanan harta benda. Di kemudian hari, di sekitar gedung menjadi tempat pemukiman yang bernama Kampung Gadong. Itulah beberapa bangunan historis yang pernah ada di Bontoala. Memang, sebagian besar bangunan-bangunan tersebut telah hilang karena pusatnya perkembangan dan pembangunan kota. Padahal, keberadaan bangunan-bangunan itu memiliki nilai sejarah yang tidak ternilai oleh materi. Tugas kita sekarang adalah merawat yang tersisa dan membangun yang lama.